Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Sambil nunggu kameramen, ini sepeda jaket undian pakai nota beli Rizki 082252292218 sekian ada? Tidak ada? Ada? Pilih. Langsung merah. Sudah tahu kayaknya isinya apa? Betul. Satu lagi. Ashari 0895 6027. Gak ada. Dimas 08963843. Tidak hadir. Arifuddin nggak hadir juga. Umu Alia, suaminya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini meskipun hujan, kita bisa lanjutkan kembali kajian wudu Nabi. Kurang lebih dari setengah dari jamaah yang biasa hadir tidak hadir di hari ini mungkin karena hujan. Tapi di sini ada pelajaran. Dalam sebuah ibadah yang rutinitas kita kerjakan tapi kemudian terhalang untuk mengerjakannya, maka di sini ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, meskipun ada halangan, tapi orangnya tetap berusaha untuk mengerjakan ibadah rutinitas tersebut. Maka mereka dapatkan pahala sebagaimana yang biasa mereka dapatkan. Sebagaimana jamaah yang mungkin hari ini hadir meskipun hujan. Kondisi yang kedua adalah yang betul-betul terhalang dan dia berusaha untuk mendatanginya tapi tidak memungkinkan. Lalu akhirnya dia berusaha untuk mengikutinya dengan cara yang berbeda, misalnya lewat online. Maka insya Allah mereka dapat pahala juga sama seperti yang datang. Karena pertama ada halangan, misalnya karena rumahnya di Kampung Baru, mau ke bandara begitu jauh, sementara tidak punya roda 4, hanya ada roda 2, tidak punya jas hujan, akhirnya dia terpaksa di rumah saja hari ini, tapi dengarkan online. Maka insya Allah mereka dapat pahala sebagaimana yang hadir. Ini sebagaimana Nabi SAW pernah sebutkan ketika beliau bersama sebagian sahabat beliau pergi jihad. Tetapi di kota Madinah ada yang tidak pergi lantaran terhalang oleh suatu uzur. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian mendaki bukit, menuruni lembah, melainkan orang-orang tersebut yang ada di Madinah bersekutu dengan kalian dalam pahalanya. Karena mereka tidak hadir jihad lantaran terhalang oleh suatu uzur. Ya, berarti bersekutu pahala antara yang berangkat jihad dan yang tidak berangkat lantaran uzur. Bisa dipahami ya? Nah, maka ada pun yang ketiga, yaitu yang memang sedari awal bukan karena hujannya, tapi memang tidak ingin hadir. Kadang hadir, kadang tidak, kadang datang semangatnya, kadang datang malasnya. Maka apabila hari ini datang malasnya bukan karena uzur hujannya, melainkan karena memang sudah berencana tidak datang, maka mereka tidak bersekutu dalam pahalanya. Begitu. Jemaah yang dirahmati Allah,
Kita lanjutkan kembali pembahasan syarat-syarat wudhu. Sebenarnya sudah selesai minggu lalu. Cuma karena saya terburu dengan waktu, ada faedah yang saya belum sempat sebutkan di bagian-bagian akhir, di halaman 16. Disebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara syarat wudhu, yang ketujuh adalah airnya haruslah mubah. Maka siapa yang berwudu dengan menggunakan air yang haram, misalnya air hasil curian, maka wudunya menurut sebagian ulama tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena air ini bukan punyanya. Karena bukan punyanya, berarti dia seolah-olah tidak berwudu. Ini sama seperti orang yang sholat dalam kondisi menggunakan baju curian. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya dikarenakan dia terhitung telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya adalah pakaian curian. Menurut sebagian ulama yang lain, sah saja. Karena curian itu untuk sholat atau bukan sholat, untuk wudhu atau bukan wudhu, semuanya sebenarnya penggunaannya haram. Berarti tidak berhubungan langsung dengan keabsahan wudhu dan keabsahan sholat. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah tidak sahnya wudhu bila airnya adalah hasil curian. Seperti seseorang berwudu dengan menggunakan air milik tetangga yang dia ambil dengan cara yang zalim. Seperti dia ngambil tanpa izin. Adapun kalau dia berwudunya di masjid, maka ini tidak perlu izin. Karena ada yang namanya izin urfi, yaitu izin secara urf bahwa air yang disediakan di dalam masjid atau di area-area masjid tempat wudunya, maka ini memang dibiayai dengan infak dari kaum muslimin untuk keperluan yang berhubungan dengan masjid. Kedelapan, dilakukan setelah selesai dari buang air dan setelah istinja atau istijmar. Jemaah bisa lihat di papan tulis, ada pernah kita bahas di masjid ini yang namanya cebok. Cebok untuk BAB atau untuk BAK. Ini dibagi dua atau dibagi tiga. Ada yang disebut dengan istijmar, yaitu menggunakan benda padat. Pakai benda padat yang bisa menghapuskan atau menghilangkan kotoran seperti tisu, batu, kertas. Ada lagi yang namanya istinja. Ya, ini yang pakai air. Model yang ketiga adalah istijmar ditambah dengan istinja. Ya, ini pakai benda padat dulu. Benda padat dulu, baru ditambah dengan air. Misalnya dia pakai tisu dulu, setelah dilap pakai tisu, baru dicuci pakai air. Nah, di sini disebutkan tidak boleh dan tidak sah berwudu apabila belum selesai istijmar atau istinja atau dua-duanya. Bagi orang yang memang sedang BAB atau BAK. Kalau ada orang sedang BAB ya di WC, terus mungkin dia tidak ingin terlambat ke masjid, jadi sambil BAB ambil jet shower sambil wudu, ya kan, baru cebok, maka ini tidak sah dikarenakan istijmar dan istinja belum dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Maka istinja dulu. Sudah selesai cebok, baru boleh berwudu. Maka apabila ada orang kalau ada orang wudu dulu, baru istijmar atau istinja, atau istinja dan istijmar, maka tidak sah. Yang boleh dilakukan adalah istijmar atau istinja, atau istijmar plus istinja, baru wudu. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang sedang BAB atau BAK. Adapun orang yang tidak sedang BAB, tidak sedang BAK, maka tidak ada kewajiban untuk istijmar dan istinja.
Maka kalau ada orang ditanya, kenapa ya saya perhatikan antum ini kalau mau wudhu mesti ke kamar mandi. Kenapa sih tidak langsung wudhu saja? Dia bilang aku cebok dulu. Kenapa cebok? Iya cebok dulu baru wudhu. Oh BAK? Enggak. BAB? Enggak juga. Lah terus kenapa? Ya pokoknya cebok baru kemudian wudhu. Maka ini perbuatan yang mengada-ngada. Yang seperti ini tidak ada kewajiban sebenarnya bagi orang-orang yang memang tidak ada BAB dan BAK untuk beristinja atau istijmar terlebih dahulu. Terus yang ke-9, kemarin disebutkan tidak sah apabila berwudu dalam kondisi anggota wudunya masih ada benda-benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Boleh dicatat dekat situ, yaitu ke anggota badan yang memang harus dibasuh atau diusap waktu berwudu. Apa yang harus kena air waktu berwudu? Tangan. Tangan sampai siku. Kemudian wajah, rambut, ya atau kepala. Sama satu lagi apa? Kaki. Maka kalau ada benda-benda yang menghalangi air sampai ke kulit, atau sampainya ke bagian-bagian yang memang harusnya terusap atau tercuci waktu berwudu, maka tidak sah wudunya. Kemarin diberi contoh, di bagian tangan ada kutek, tanah liat, lempung, lilin, cat, lem, kemudian pewarna rambut. Yang pewarna rambut ini tidak menyerap ke dalam rambut. Kemudian tip ek dan lain-lain, maka ini tidak sah apabila menghalangi air dari kulit. Catatan kaki nomor 14, jika tidak bisa dihilangkan maka wudunya sah. Ya, tapi jika bisa dihilangkan tapi tidak dihilangkan, barulah wudunya tidak sah. Adapun sudah berusaha tapi tidak bisa hilang semua, maka tidak mengapa, kita bertakwa kepada Allah semampunya. Seperti ada orang yang kena lem Korea. Saya contohkan minggu lalu, lem Korea itu kalau mau baru kena di kulit, kemudian mau segera untuk dihilangkan, khawatirnya malah bukan lemnya yang hilang, tapi kulitnya. Ya kan ini lem Korea, bukan lem biasa, bukan lem glukol. Kalau glukol tinggal diginikan saja. Ya, ini lem yang memang kalau dipaksa cabut ini nanti bisa hilang tak kulit-kulitnya. Maka kita berusaha untuk dikorek sedikit-sedikit. Kalaupun masih ada sisa, maka semoga tidak mengapa dan tetap sah wudunya karena sudah berusaha. Yang tidak sah itu adalah bisa dihilangkan tapi tidak berusaha. Nah, yang terakhir yang ke-10, masuknya waktu sholat. Ini yang mau saya stressing. Di sini disebutkan syarat ini berlaku hanya untuk orang yang berhadas terus-menerus untuk ia mengerjakan sholat. Misalnya sholat isya jam berapa? 19.45. Sholat maghrib jam berapa? 18.34. Ini maghrib 18.34. Sholat maghrib. Sholat isya berapa tadi? 19.45. Masuknya waktu sholat isya jam berapa? 19.45. Sebelum datang 19.45, sebelum masuk waktunya sholat, maka tidak boleh bagi orang yang punya hadas terus-menerus untuk dia wudu, berarti di rentang waktu ini. Mulai dari 18.34, sudah selesai dari maghrib sampai dengan datang waktu isya, tidak boleh untuknya berwudu di sini. Misalnya jam 19.30. Bagi siapa? Bagi yang punya hadas terus-menerus. Dikhawatirkan kalau dia sudah wudu jam 19.30, ternyata hadasnya seperti BA misalnya, buang angin. Datang jam 19.45.
Kalau dia nekat untuk sholat dalam kondisi wudunya 19.30, pada 19.40 datang buang angin, dan tidak diperbaharui lagi wudunya, dia langsung mengerjakan isya, maka isyanya tidak sah. Berbeda dengan orang normal. Kalau orang normal, maka dia wudu 19.30 silakan. Bisa dipahami? Wudu 19.30 nggak ada masalah karena dia bisa tahan buang angin sampai datangnya 19.45. Ini yang saya maksud di poin nomor 10. Bahwa syarat sahnya wudu adalah sudah masuk waktu sholat bagi orang yang berhadas terus menerus. Karena kalau dia wudunya sebelum masuk waktu sholat 19.45, dia sudah wudu, kemudian datang hadasnya yang terus menerus ini, maka nanti dia mau tidak mau wudu lagi, betul? 19.30 sudah wudu. Baru 31 sudah buang angin. 32 wudu lagi. 33 buang angin lagi. Berapa kali dia harus wudu seperti ini? Dan khawatirnya dia akhirnya sudah letih lalu dia merasa, saya kan uzur. Saya sholat aja lah. Yang penting saya sudah wudu dari tadi. Tidak boleh. Anda baru boleh berwudu begitu masuk waktu isya atau masuk waktu sholat. Nah, di sini ada faedah yang saya waktu nuliskan buku ini belum saya dapatkan. Saya baru dapatnya Ramadan tahun ini. Ramadan ini tahun berapa? 14. Sekarang yang besok ini 14 berapa? 45. Berarti 1444. Saya baru dapatnya pas iktikaf di Masjidil Haram kemarin. Jadi karena kita iktikaf di mezanin, mungkin angin gitu ya. Jadi perut ini kayak kembung terus kan. Terus bersila sedikit buang angin. Berdiri sedikit buang angin. Kemudian nanti berbaring sedikit buang angin. Buang angin ini tidak bisa dikendalikan. Ya. Dan ada beberapa jamaah yang juga konsultasi begitu. Ustaz, gimana ya bolak-balik ini? Ini kan mezanin. Menuju ke lantai dasarnya Masjidil Haram itu mungkin liftnya 4 kali. Ini bukan mezanin di atasnya lantai 1, bukan. Turun lift 4 kali. Ke tempat wudhu. Kalau masuk ada polisi. Sama polisi nggak boleh masuk. Jadi bolak-balik capek juga katanya. Sementara ini kita kalau sudah wudhu, coba bayangkan ya, isya. Habis itu taraweh 2, taraweh 4, taraweh 6, taraweh 8, witir 3. Witir belum. Masuk qiyamul lail lagi 2. Ini berapa sudah tadi? Ya pokoknya gitu ya. Tiap 2 rakaat buang angin, 4 rakaat buang angin. Ini kayak apa kita ini katanya. Nah, saya baru dapati fatwa saya dapatkan di islamweb.net bahwa ternyata menurut sebagian ulama, bagi orang yang hadasnya terus menerus tidak bisa dikendalikan, 1 kali wudu yang dia lakukan saat masuk waktu sholat, ini bisa berlaku untuk semua sholat sampai habis waktunya. Sehingga kalau zuhur, misalnya jam berapa itu zuhur? 12.29. Sehingga kalau zuhurnya 12.29, asarnya jam 15.50. 1 kali wudu ini yang dia lakukan di jam 12.29, di sini dia wudu. Ini 1 kali wudu ini bisa berlaku untuk qobliyah zuhur. Zuhurnya. Ba'diyah zuhurnya. Meskipun setelah qobliyah batal, setelah zuhur batal. Batal maksud saya buang angin. Setelah zuhur buang angin lagi. 3 sholat ini bisa dengan 1 kali wudu. Dulu saya mengira 1 kali wudu itu ya buat qobliyah zuhur saja. Nanti kalau ternyata buang angin lagi, wudu lagi buat zuhur. Kalau habis zuhur buang angin lagi, baru mau ba'diyah zuhur, wudu lagi. Saya pikir demikian. Ya. Dan sudah saya bikinkan video pendek kira-kira di bulan Syawal lalu. Teman-teman bisa lihat di YouTube atau Facebook dan Instagram saya.
Di situ saya jelaskan dan di situ saya cantumkan fatwanya. Di dalam video itu ada screenshot fatwanya. Bahwa 1 kali wudhu bisa untuk semua sholat ini. Meskipun di antara sholat-sholat tersebut ada buang anginnya. Jangan di skip untuk teman-teman khususnya yang punya masalah tidak bisa tahan buang angin, buang air kecil, buang air besar. Kita sudah sering dengar penjelasan para ustadz atau para ulama bahwa kalau kita sudah tidak bisa tahan BA, BAK, BAB, maka kita cukup berwudu. Lalu kemudian manakala ternyata di dalam sholat saat sedang mengerjakan sholat BA, BAK atau BAB itu keluar, maka sholatnya sah dan tidak perlu dibatalkan. Cuman masalahnya sekarang adalah apakah itu hanya berlaku untuk sholat fardunya saja ataukah berlaku juga untuk seluruh sholat-sholat sunnahnya? Terutama misalnya di bulan Ramadan. Ada qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, tarawih, witir hanya dengan 1 kali berwudu. Lalu kemudian manakala keluar angin dan kita tidak bisa tahan lagi untuk seluruh sholat itu, apakah sah dengan 1 kali wudu tadi? Jadi saya dapat pertama kali penjelasannya adalah waktu di bulan Ramadan kemarin. Saya tanya di grup Asatiza dan dapat artikel yang bagus banget. Ini artikelnya di islambook.net, yaitu tentang orang yang memiliki penyakit silsilah baul, yaitu yang tidak bisa lagi tahan kencing. Apakah dia bisa sholat tarawih dan qiyamul lail dengan wudhu yang sudah diambil sejak sholat isya? Nulis di sini menukil dari kalam Ibnu Taimiyah, lalu kemudian ada fatwa Lajnah Daimah, ada fatwa Syekh Utsaimin. Kita fokus ke yang bagian akhir saja. Suila Syekh an imratin mustahabah, hal yajuzu li tilkal mar'ati an tusalliya qiyam al-lail idza qadat nisf al-lail bi wudhu al-isya? Apakah wanita yang mengalami istihadah, berarti sama juga hukumnya orang-orang yang tidak lagi bisa tahan kencing dan tidak bisa tahan buang angin, apakah dia bisa mengerjakan sholat qiyamul lail dengan menggunakan wudhu yang diambil sejak sholat isya? Maka beliau menjawab, hadhihi mas'alatu mahallu khilaf. Fadha ba'du ahli al-ilmi ila annahu idza qada nisf al-lail wajib 'alayha an tujaddid al-wudhu wa qila la yalzamuha an tujaddid al-wudhu huwa rajih. Masalah ini adalah masalah yang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian menganggap bahwa dia wajib untuk memperbaiki wudhunya, sebagian lagi mengatakan tidak wajib untuk memperbaiki wudhu. Artinya masih bisa dikerjakan sholat qiyamul lail itu dengan wudhu yang diambil sejak sholat isya. Dan kata beliau, pendapat yang tidak mengharuskan dia untuk berwudhu kembali itu adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi kita 1 kali wudhu, ketika datang waktu sholat isya, kita bisa gunakan wudhu itu untuk sholat qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, tarawih, kemudian witirnya. Itu semua bisa digunakan hanya dengan 1 kali berwudu. Begitu juga untuk sholat-sholat yang lain, berarti qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah subuh, subuh. Itu semua bisa hanya dengan 1 kali berwudu. Sehingga nanti kalau kita sedang sholat qobliyah subuh lalu kemudian keluar BAK atau BA yang kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, maka itu sudah tidak perlu diulang lagi wudunya. Nanti bisa langsung dilanjut dengan sholat subuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini kalau kita belajar agama, ada kelegaan saat kita mengalami musibah seperti ini. Enak toh? Ya Pak Sis. Pak Sis veterannya i'tikaf Masjidil Haram. Mengalami enggak, Pak? Mengalami. Buang angin terus. Ya, toilet bolak-balik. Ternyata enak. Jam 12.29 misalnya Masjidil Haram nih. 12.29 wudu. Buat qobliyah, zuhur, ba'diyah. Datang asar, wudu lagi. Buat qobliyah asar. Datang waktu maghrib, wudu buat maghrib. Buat qobliyah maghrib bila sempet. Tapi biasanya kalau i'tikaf itu tidak sempet qobliyah maghrib. Buat maghrib, ba'diyah maghrib. Nanti datang isya, wudu lagi buat, nah ini yang paling enak. Buat qobliyah isya, ba'diyah isya, tarawih 2, 4, 6, 8, qiyamul lail. Itu berapa itu? 10 lalu 3. Sampai selesai witir dengan 1 wudu, boleh. Begitu saya selesai baca fatwanya, Masya Allah, coba tahu dari dulu. Soalnya itu bolak-balik ke tempat wudu. Kalau itikafnya masjid bandara, tempat wudunya di situ tok. Ya kan? Kalau itikafnya di Masjidil Haram, masalahnya bukan cuma situ tok.
begitu balik hilang sudah tempatnya. Ada lagi orang duduk di situ. Nah gitu. Bisa difahami? Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Jadi bukan khusus untuk qobliyah, ba'diyah, mungkin sholat dulu. Iya. Iya. Untuk mulai dari masuknya waktu sholat sampai habis waktu sholatnya. Sepanjangan itu satu wudu boleh. Meskipun buang angin. Supaya tidak disalahpahami, saya tekankan sekali lagi, ini hanya berlaku untuk yang hadas terus menerus. BA terus menerus tidak bisa dikendalikan. Sedikit-sedikit BAK. Di ujung kemaluannya itu dia rasa. Dia gerak dikit gini, nah keluar lagi sudah. Dia gini, keluar lagi sudah. Pokoknya tidak ada gerakan yang dia lakukan, melainkan nanti di ujung kemaluannya itu mesti ada rasa keluar. Nah ini BAK terus menerus. Ada orang BAB terus menerus, tidak bisa dikendalikan. Ya, dia bilang setengah mati saya ini Ustaz. Tidak tahu ini tepeciri terus, katanya. Udah hilang-hilang, sudah sebulanan. Sudah periksa Pak? Sudah. Kata dokter, ya ini gitulah. Bersabar dulu. Pokoknya BHB terus. Saya itu setiap habis selesai sholat kalau begini, coklat lagi. Pokoknya tidak bisa katanya. Jadi ini hadis terus menerus berarti. Terus keluar darah. Terus menerus. Misalnya ambenya udah parah, darahnya ada terus keluar. Dia selalu pakai itu, pembalut. Dia pakai pembalut. Pembalutnya habis selesai sholat itu dicabut, diganti lagi, nanti ada lagi darahnya. Pokoknya tidak bisa hilang. Maka ini uzurnya begitu. Maaf, keringanannya berarti boleh 1 kali wudu untuk semua sholat di dalam satu waktu sholat. Iya. Akhirnya lewat lagi. Nah, saya contohkan tentang penggunaan pewarna rambut yang pewarna rambutnya itu tidak meresap ke dalam rambut. Beda halnya dengan inai atau daun pacar. Kalau daun pacar dipakai di rambut, maka warnanya itu meresap ke dalam rambut. Bagaimana dengan penggunaan pomade? Pomade ini kalau bisa dibilang bahan dasarnya minyak, kan pomade itu ada 2. Ada yang water based, ada yang oil based. Yang bahan dasarnya air, pada dasarnya kalau kita buang angin kemudian datang waktu sholat, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu. Ya, supaya air itu kena di rambut. Contohnya water based, misalnya ada sebagian pomade-pomade zaman sekarang ya water based, dikenain air sedikit itu ya hilang. Contoh dulu ada merek namanya Breeze. Itu kalau kena air nanti kayak susu netes-netes dari rambut. Nah itu kan diginiin sedikit hilang sudah. Berarti ya diginikan dulu. Ya. Adapun yang oil based, nah ini masalah. Ya, wallahu alam, harusnya begini. Bila ada orang punya kebutuhan untuk selalu ada tatanan rambut, misalnya karena dia adalah bos misalnya, maka dia sebelum pakai pomade water base, ya wudu dulu. Tapi mau ndak mau buang airnya ditahan seharian. Mulai dari pagi sampai zuhur. Ya Allah. Ada yang bertanya? Kalau tato itu gimana Ustaz? Orang dulu kan bilang yang tatoan tuh airnya nggak masuk kulit bagian lapisan mana gitu. Oh. Sebatas yang saya ketahui, tolong dikoreksi bila ada yang lebih tahu. Tato itu tato anak-anak yang beli di paklek-paklek sekolah, kemudian ditempel, kemudian dikasih koin, ya kan? Terus jadilah tatonya itu di tangan. Nah, itu menghalangi air ke dalam kulit. Adapun tato betulan yang pakai jarum,
Sebatas yang saya ketahui itu di atasnya memang kulit. Ada yang pernah tatoan? Ada yang tahu tentang tato? Itu kulit. Sebatas yang saya pernah lihat dari sebagian teman-teman kayak jamaah umroh itu kan ada beberapa orang yang pas dia sudah pakai kain ihram, dia buka pundak kanannya baru kelihatan sayapnya. Bentuknya kayak sayap itu. Masya Allah Pak, tato ini ya? Iya, tak lihat dulu. Itu kulit. Bukan sesuatu yang nempel. Kayak jarum ditusuk-tusuk bagaimana caranya sehingga menimbulkan warna hitam pada kulit. Tapi itu kalau disentuh ya kulit. Maka orang yang bertato, misalnya itu ada pada anggota wudunya, maka sah wudunya. Yang tidak sah adalah tato mainan. Oke, ada yang bertanya? Dada kita masuk ke dalam rangkaian wudu yang sempurna di bab baru. Rangkaian wudu yang sempurna ada di catatan kaki nomor 16 marojiknya. Dituliskan di catatan kaki nomor 16. Kalau ingin tahu pembahasannya ini berasal dari mana, bisa dilihat di Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan halaman 46. Di Sholatul Mu'min yang sudah kita tamatkan, ensiklopedia Sholat jilid 1 halaman 32. Di Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi halaman 37. Ada di Sahih Fiqhi Sunnah halaman 111. Dan ada juga Sifatul Wudu karya Syekh Jibrin di halaman pertama. Saya rasa buku wudu itu tidak mungkin tidak. Dia pasti memuat pembahasan rangkaian wudu yang sempurna. Bahkan yang bentuknya poster pun pasti memuat bahasan tentang rangkaian wudu yang sempurna. Yang mungkin tidak termaktub adalah pembatal. Pembagian mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu mungkin pada sebagian buku tidak termaktub. Adapun rangkaian wudu yang sempurna tidak mungkin tidak. Setiap buku tentang wudu yang ditulis pasti memuat bab ini. Mari kita baca. Disebutkan di sini, berikut ini penjabaran rangkaian tata cara wudu yang sempurna dan terperinci mencakup hal yang wajib dan yang sunnah di dalam wudu. Berarti seluruh yang dibahas ini nanti adalah wudu yang sempurna tanpa membeda-bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nanti insya Allah setelah bab ini baru ada pembedanya. Apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah dalam wudu. Bisa dilihat di catatan kaki nomor 17. Klasifikasi hal-hal yang wajib dan yang sunnah di dalam wudu nanti akan datang dalam bab khusus setelah ini. Setelah selesai bab rangkaian wudu yang sempurna. Baik. Rangkaian wudu yang sempurna pertama, tetapkan di hati yang namanya niat untuk berwudu. Di dalam hati harus ada niat untuk berwudu. Silakan dibaca kembali syarat sah wudu yang keempat. Apa itu? Bahwa apabila ada orang ingin berwudu, maka harus ada di dalam hatinya niat berwudu. Bila dia melakukan sebuah perbuatan, satu rangkaian yang mirip wudu, tapi niat hatinya bukan untuk wudu, maka wudunya tidak sah. Coba saya reminder apa yang saya bahas minggu lalu. Saya bilang begini, kalau ada orang misalnya, dia ini panitia kurban, saya contohkan gitu ya minggu lalu. Namanya Haryo. Kemudian dipanggil, yo stop dulu potong-potong itu hewannya. Soalnya ini yang mau ngambil daging sudah ngantri. Berdirilah Aryo ini meletakkan pisaunya, kemudian dia cari tempat wudhu. Pertama dia cuci tangannya, karena banyak darahnya. Terus dia pegang mukanya, oh ini mukanya juga ada kena-kena daging dan lain-lain. Dia cuci mukanya. Habis dia bilang, ih nanggung ini kalau cuma telapak tangan saja. Angkat sekalian bajunya, dia cuci semua sampai sikunya. Ya, terus karena mau menghadapi orang, dia bilang, sekalianlah rapikan rambut. Dia usaplah rambutnya, dia tata. Kemudian, saat cuci kaki sekalian, dia cuci kakinya. Kelihatan dari jauh seperti apa? Berwudu. Tapi niat sepanjang dia lakukan rangkaian tadi tidak ada niat wudu. Niatnya semua cuman bersih-bersih. Begitu dia sedang bagi daging kemudian azan. Nah, terus dia bilang, maaf Bapak Ibu, nanti insya Allah daging dilanjutkan setelah sholat zuhur. Ya, silakan sholat zuhur dulu.
Terus dia berpikir, tadi kan saya juga sudah cuci tangan, sudah cuci muka. Sholat aja lah, nggak usah wudhu lagi. Sah atau tidak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena tidak sah wudhunya. Kenapa tidak sah wudhunya? Karena sepanjang dia melakukan rangkaian tadi, tidak ada niat wudhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kuat di kalangan para ulama adalah bahwa niat itu adalah amalan hati. Bukan amalan bibir dan lisan. Dengan demikian, niat itu sebenarnya cukup di hati dan tidak perlu membaca niat dengan menggerakkan bibir dan lisan atau yang disebut dengan talaffuz. Sebagaimana perbuatan sebagian orang, mereka kalau mau berwudu, maka mereka berniat terlebih dahulu dengan bacaan nawaitu al-wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Bacaan ini adalah bacaan amalan bibir dan lisan. Sebenarnya yang benar bahwa niat itu amalan hati dan bukan bibir. Coba kita baca catatan kaki. Dalil utama tidak perlu adanya talaffuz. Talaffuz itu tadi nawaitu ini. Tidak perlu ada demikian. Dalil utamanya adalah karena talaffuz tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW. Itu saja dalil sebenarnya cukup. Itulah dalil utamanya. Tidak perlu nawaitu bla bla bla. Landasannya adalah karena memang Nabi SAW. Coba antum bayangkan berapa tahun Nabi sholat di Madinah. Kurang lebih 10 tahunan. 10 tahunan berapa kali sehari? Berapa kali Nabi berwudu? Nabi itu berwudu di rumahnya. Ya, Nabi berwudu di rumahnya. Dari sekian tahun Nabi SAW berwudu di dalam rumah. Dilihat oleh anggota keluarga. Kadang-kadang Nabi juga wudu di luar. Ketika beliau sedang safar, ketika sedang perang, diperhatikan oleh sebagian sahabat Nabi. Dari sekian banyak kejadian-kejadian Nabi mempraktekkan wudu dan dilihat orang lain, kenapa kok tidak pernah ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa beliau mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala? Ya, jawabannya adalah karena memang Nabi tidak disuruh oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita demikian, karena memang bukan itu perintah Allah. Dan tidak demikian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kedua, selain itu Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Dia mau sholat apa, dia mau sholat wajib atau sholat sunnah, mau berapa rakaat sebagai imam atau makmum, sesuai waktukah yang disebut dengan ada, ataukah sholat untuk menggantikan sholat yang luput waktunya yang disebut dengan qadha, dan seterusnya. Karenanya Allah tidak perlu diberitahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Perhatikan teman-teman. Tadi alasan pertama kenapa tidak perlu ada nawaituan, dikarenakan Nabi SAW tidak pernah mensunnahkan. Itu satu. Sebenarnya cukup sudah. Karena kan kita ini beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan dan disunnahkan Nabi. Tidak membuat-buat sendiri. Alasan yang kedua, Allah itu Maha tahu kita mau ngapain. Sehingga nggak perlu tidak ada kebutuhan untuk memberitahu Allah. Nawaitu sholat al-maghribi. Karena Allah sudah tahu kita mau sholat apa. Thalatha raka'atin. Allah tidak perlu diberitahu karena maghrib pasti 3. Allah juga tidak perlu diberitahu imaman, makmuman. Karena Allah tahu siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Sebagian orang berkata adaan itu artinya tepat waktu. Allah tidak perlu diberitahu bahwa kita ini sholat tepat waktu ataukah qadha. Jadi kalau ada orang tertidur lalu kemudian lewat waktunya, maka dia tidak perlu mengucapkan qadhaan karena Allah tahu dia tadi ketiduran. Ya. Ada sebagian ustadz-ustadz kita yang cerita dia pernah lihat ya, orang di Masjidil Haram, dia bilang nawaitu sholat al-maghribi ma'muman salatha raka'atin lillahi ta'ala. Waktu dia sedang membaca itu ada orang-orang bilang,
sekalian bilang di Masjidil Haram imamnya Sudais. Gitu. Sekalian diberitahu biar lengkap. Nah. Alasan yang ketiga, dalil pendukung tidak perlu adanya talafuz nawaitu adalah bahwa ucapan seseorang dengan bibir dan lisannya kadang bertentangan dengan isi hatinya. Saat terjadi pertentangan antara hati dengan lisan, tentu yang Allah akan nilai adalah yang sesuai dengan hati. Contoh, perhatikan. Ada orang biasanya sholat sembarangan. Hari itu dia niat sholat untuk betul-betul dibuatnya rapi, pokoknya seperti orang serius. Lantaran di sebelahnya itu ada bapak-bapak yang jadi calon mertuanya. Supaya diterima lamarannya, maka dia berusaha untuk sholat yang biasanya cuma begini, tangannya letoy-letoy gitu. Kali ini gini. Sambil. Kemudian yang biasanya gak baca bahkan, muridnya mingkem, terus menghayal. Kali ini betul-betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul-betul berusaha dia diperbagus sholat. Lantaran ada orang di sebelah yang jadi targetnya. Nah, apa yang Allah nilai? Yang dia bilang di lisannya tadi, nawaitu sholatal maghrib salatul rakatain lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala semata. Itu kayak yang dinilai yang ada di bibir atau yang ada di hati? Yang ada di hati. Bahwa sholatnya ini sebenarnya diperbagus bukan lillahi ta'ala, tapi li calon mertua. Begitu. Maka yang Allah akan nilai adalah yang ada di hati, bukan yang ada di lisan. Begitu. Alasan yang lain, kenapa tidak perlu nawaituan. Nawaitu al-wudu'a, tidak perlu. Di sini disebutkan, selain itu, orang yang mewajibkan talafuz itu akan sulit untuk konsisten melakukannya. Kadangkala ada sholat yang tidak dilafazkan niatnya karena tidak tahu atau tidak hafal kalimatnya. Demikian pula amal-amal yang lain seperti baca Quran, sedekah, menuntut ilmu, zikir, berbakti pada orang tua dan sebagainya, umumnya tidak pernah dilafazkan niatnya. Sekalipun oleh orang yang meyakini talafuz itu disyariatkan. Ya. Perhatikan teman-teman. Alasan yang keempat, kenapa tidak perlu nawaitul wudu'a? Karena memang kita tidak akan pernah bisa konsisten untuk melakukan bila kita katakan ini adalah sunnah. Bila ada orang yang mengatakan harus atau disyariatkan untuk mengucapkan nawaitu al-wudu'a, pertanyaannya apakah Bapak konsisten ataukah pilih-pilih? Maka insya Allah jawabannya adalah pilih-pilih. Wudu, mandi, sama sholat 5 waktu. Biasanya itu yang nanti ada nawaitunya. Oh, satu lagi, Ramadan. Ya kan, biasanya setelah witir ada yang memandu. Mari kita membaca niat untuk besok. Nawaitu shauma ghadin an adain fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Oke, ini dilakukan. Pertanyaannya, Bapak kalau mau zikir, nawaitu enggak? Nawaitu az-zikr. Kalau baca Quran, ada nawaitu qiraatul Quran. Mau pergi Jumatan, ada nawaitu salatal Jumati. Kalau mau sedekah sama orang tua, kalau mau ngasih nafkah sama mama, ada nawaitu birrul walidain, ada. Paling banter nanti tambah umroh, karena mereka menganggap nawaitul umrata dan labbaik Allahumma umratan itu bagian dari niat, karena selalu dikiaskan ke arah sana. Pertanyaannya, kalau menuntut ilmu, pernah bilang nawaitu talabal ilmi fi masjid bandara ba'dal maghrib hadzal yawma lillahi ta'ala. Pernah? Akhirnya kita melakukan ini hanya sebatas yang kita mau saja. Wudu, mandi, sholat, manasik, sama puasa. Kita tidak lakukan itu untuk ibadah-ibadah yang lain. Padahal semuanya ibadah. Akhirnya melahirkan inkonsistensi. Pelaksanaan yang sifatnya pilih-pilih. Belum lagi nanti kalau ada sholat yang sholat itu sulit. Karena tidak standar niatnya. Kalau sholat maghrib kan standar tuh. Sholat maghrib 3 rakaat kan. Bagaimana kalau sholatnya sholat jamak, takhir. Gimana? Coba. Nawaitu
Kayak apa tuh? Mungkin oke bagi sebagian ustadz atau sebagian dai yang ngajarkan karena mungkin mereka dulu belajar bahasa Arab di pondok. Tapi bagi orang awam, bagi orang yang tidak belajar, kita katakan ini menyusahkan kaum muslimin. Ya. Apalagi nanti kalau kita misalnya keluar dari rumah mau pergi ke masjid pakai sendal, istrinya tanya, "Papa mau kemana, Pak?" "Ke masjid." Dia bilang lagi, "Mau ngapain ke masjid?" Kira-kira jawabannya apa? Ya mungkin kalau suaminya ke masjid, sholat, masa masak katanya. Ya, maka itu sebenarnya sudah ada niat hadir. Begitu juga nanti di bulan Ramadan, misalnya sudah mau tidur jam 10, kita pulang dari tarawih, dapati istri kita mungkin lagi haid, jadi dia tidak sholat. Jam 10 masih di dapur, kita tanya, "Ngapain, Mi?" "Manasin makanan supaya tidak basi buat besok sahur." Kita tanya lagi, "Buat apa besok sahur?" Istrinya bilang, "Kira-kira buat apa?" "Buat apa?" "Puasa." Apakah itu bukan niat? Sudah niat. Karena mempersiapkan makanan buat puasa besok. Makanya sebagian ulama sampai ada yang mengatakan, seandainya ada suatu pekerjaan dibebankan kepada kita yang sulit untuk kita lakukan, salah satunya adalah disuruh ibadah nggak pakai niat. Saya ulang, bila ada sebuah pekerjaan dalam hidup kita ini, kita disuruh kita mengerjakannya dan bagi kita sangat sulit, mungkin salah satunya adalah beribadah tidak boleh pakai niat. Atau dengan kata yang lain, tidak mungkin kita nggak berniat, gitu aja. Wudu lagi, azan, sampai salah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya ringkas apa yang sudah kita bahas tadi. Syarat sah wudu, airnya halal. Bila hasil curian ada ikhtilaf ulama, pendapat yang benar tidak sah. Baru sah berwudu apabila sudah istinja atau istijmar atau istinja plus istijmar. Bagi yang BAB atau BAK. Bagi orang yang memang tidak sedang BAB atau tidak sedang BAK, maka wudu langsung saja, tidak perlu cebok, tidak perlu istinja atau istijmar. Dan apabila ada orang wudu dulu baru istinja dan istijmar setelah BAK, maka wudunya tidak sah. Begitu juga bila dilakukan berbarengan, sambil istinja, sambil wudu, maka wudunya tidak sah. Bila ada benda atau zat yang menghalangi air sampai ke kulit, dibagi dua keadaan. Bila bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Bila sengaja tidak dihilangkan, wudunya tidak sah. Keadaan yang kedua,
memang tidak bisa dihilangkan, maka dia cukup bertakwa semampunya. Keadaan yang ketiga bisa dihilangkan dan sudah berusaha tapi tidak bisa hilang semua, maka ini juga sah wudunya karena bertakwa kepada Allah semampunya. Kemudian bagi orang yang punya hadas terus menerus seperti buang angin, BAB, BAK, keluar darah yang tidak mungkin dicegah, dia terus menerus ada, maka orang yang demikian tidak boleh berwudu terlebih dahulu untuk dipakai sholat. Begitu datang masuk waktu sholat. Yang harus dia lakukan adalah dia bersabar menunggu datangnya waktu sholat, baru kemudian dia berwudu. Nanti meskipun ada buang angin atau buang air kecil, buang air besar, atau keluar darah terus menerus, setelah dia berwudu, setelah datangnya masuk waktu sholat, maka sholatnya sah meskipun sholat itu banyak rangkaiannya. Seperti orang yang mengalaminya di bulan Ramadan, dia bisa berwudu terlebih dahulu setelah datangnya waktu sholat, dan wudu tersebut dia pakai untuk seluruh sholat, ya, qobliyah isya, ba'diyah isya, tarawih sampai witirnya. Satu lagi, rangkaian wudu yang sempurna, yang pertama adalah harus ada niat di dalam hati dan tidak perlu nawaitu atau talaffuz dikarenakan tidak ada sunnahnya. Allah Maha tahu sehingga tidak perlu diberitahu. Kemudian kadang bertentangan antara isi hati dengan lisan, sehingga Allah akan lihat apa yang ada di hati. Dan yang terakhir adalah bahwa talaffuz itu sulit untuk konsisten karena memang tidak mungkin seluruh ibadah dibuat nawaitunya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Apakah kalau kita istijmar, tadi kan pakai benda padat. Kalau pakai tisu basah, apa bukan semakin bleber ya kesana kemari? Tergantung ya Pak ya. Kalau yang sudah jelas itu akan melebar itu pakai plastik. Ya, kita BAB pakai plastik itu kan tidak terserap dia, tapi malah kesana kemari melebar-lebar. Adapun tisu basah sebatas pengalaman, kalau tisu basahnya ada 3, karena memang istijmar itu minimal 3 lembar dengan tisu, maka ini insya Allah bisa saja. Tisu yang pertama untuk ngambil sisa feses di ujung dubur, kemudian bisa dilipat, ya. Kalau masih ada sisi yang bersih untuk usapan kedua, nanti ambil tisu sekali lagi untuk usapan ketiga. Kalau masih kurang lagi, 1 kali lagi untuk meyakinkan semua area dubur itu sudah hilang fesesnya. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.